akan segan, engkau akan takut kepada Allah itu, dan ketakutan, kehormatan kepada Allah itu, hormat pada Allah itu yang akan membawa keselamatan seorang manusia di akhirat nanti. Oke. Kemudian ayat 20 ya. Nah, ketika ini kemudian marah kan ya, Firaun tuh mulai marah. Ini kita udah bahas kemarin. Firaun marah, tapi kemudian Allah memberikan mujizatnya. Nabi Musa menunjukkan mujizat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu dengan melemparkan tongkatnya. Selanjutnya melemparkan tongkat. Jadi ini saya berusaha untuk membangun cerita, karena begini, cerita yang ada di dalam Al-Qur'an itu kan, misalnya di surat Al-Qasas ya. Dia ada di surat Toha tentang wadi Muqaddas itu. Kemudian di surat yang lain di surat Al-Qasas tentang pertemuannya Nabi Musa dengan Firaun. Jadi itu ada fragmen-fragmen di dalam Al-Qur'an yang kadang-kadang kita nggak ngerti urutannya bagaimana. Nah, ini kan saya berusaha dalam hari ini untuk bisa memberikan urutan-urutan itu. Ya, jadi yang pertama kali itu Musa, ya, Musa itu faro'ahul ayatal kubro. Maka Nabi Musa memperlihatkan kepada Firaun itu eh, satu ayat yang besar, yaitu dengan menjatuhkan tongkatnya, maka tongkat itu menjadi ular. Dan kalau dipegang dipegang buntutnya gitu ya ular itu, maka dia akan jadi tongkat lagi ya, yang megang tapi Musa ya gitu. Jadi ini adalah penunjukan yang pertama. Jadi ini nanti ada episode kedua, adalah episode berperang melawan penyihirnya Musa. Maaf, penyihirnya Firaun. Jadi pertama ini Firaun menunjukkan kepada maaf, Nabi Musa menunjukkan kepada Firaun. Oke, selanjutnya ya, dan mulai marah Firaun itu ya, ketika diberi peringatan itu marah, dan sedangkan Musa apa namanya, dan dia kemudian mulai ingin memenjarakan ya. Kalau kamu terus menyembah Tuhan yang selain aku, ya, karena Fir'aun ini mengatakan wa anna rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu sekalian yang paling tinggi gitu ya. Kalau kamu tetap tidak mau menyembah Tuhan padaku, maka aku betul-betul akan memenjarakan kamu gitu kan. Kemudian ini dalam surat Asy-Syu'ara ya, Asy-Syu'ara ayat 29. Kemudian yang biru di dalam kolom biru dikatakan bahwa Nabi Musa berkata ya, eh, ini kan ancaman. Tapi Nabi Musa itu kalau kita lihat kemarin itu adalah bagaimana dia itu menyampaikannya tuh fokus gitu, fokus apa yang mau disampaikan. Jawaban dari Firaun itu ya dia dengar, tapi dia tidak mengalihkan dari fokus yang mau disampaikan. Yaitu di sini di dalam Asy-Syu'ara dikatakan awalau ji'tuka bisyai'im mubin. Bagaimana kalau misalnya aku ngasih ke kamu suatu bukti yang nyata bahwa aku adalah utusan Allah. Nah, kemudian kata 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 Firaun, ini yang kuning nih, yang krem nih ya, kotak krem dikatakan kalau gitu ya berikan kalau keterangan itu ya, faati bihi in kunta minas shodiqin. Ya udah, keluarkan kalau memang kamu memang orang yang benar ya, berkata benar. Selanjutnya Nabi Musa mengeluarkan ini, selanjutnya Teh Marina mengeluarkan mujizatnya itu, dan ini pun juga Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun bahwa bukan aku ini sakti, bukan aku ini penyihir ya. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi. Jadi em, mujizat yang aku tunjukkan kepada engkau itu adalah yang diberikan oleh Rabbus samawati wal ardi. Jadi kalau dia bikin ular-ularan gitu kan, tujuannya apa? Tujuannya membesarkan penyihir, membesarkan dirinya kan gitu. Seorang penyihir, ilusionis gitu. Dia kalau menunjukkan kehebatannya itu tujuannya adalah
untuk dirinya, untuk kehebatan dirinya. Akan tetapi kita lihat bahwa mujizat yang dibawa Musa, para para nabi ini tahu maksud daripada mukjizat yang diberikan Allah kepada mereka. Mukjizat itu harus diakukan, harus dinisbahkan kepada Allah gitu. Jadi ini bukan karena Musa sakti gitu. Jadi kehebatan mukjizat ini oleh Nabi Musa dipakai untuk mengenalkan bahwa ada Rabbus samawati wal ardi. Ya. Jadi dan Rob Tuhan yang memelihara langit dan bumi ini adalah yang memberikan aku kekuasaan ini. Ya, jadi kita lihat seorang nabi itu nggak bisa bisa ego, nggak boleh ego, bukan nggak boleh tapi nggak bisa ego gitu karena dia udah kenal Tuhannya. Jadi kalau ada kebaikan, kehebatan itu ya memang dari Allah, bukan dari hebatnya dirinya. Ya. Kemudian selanjutnya dalam ayat selanjutnya kemudian ini ditunjukkan oleh Musa sebentar teh tunjukkan oleh Musa fa'alqa fa fa fa'alqa asahu faidahia jadi maka Musa melempar tongkatnya maka dialah jadi ular yang nyata ya jadi ular yang bergerak hidup ya dan Musa menunjukkan yang kedua mujizat kedua adalah memasukkan tangannya ke dalam di antara kedua lengannya, mengeluarkannya dan menjadikan tangan itu bersinar bersinar sangat 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 menyilaukan. Yaitu adalah eh, mukjizat. Jadi diberikan mukjizat oleh ditunjukkan dua mukjizat itu. Tapi kemudian dikatakan di sini kembali dalam surat Asy-Syu'ara, inna hadzal sahirun alim. Sesungguhnya ini benar-benar adalah kamu adalah seorang sahirun, seorang penyihir yang sangat ulung, yang sangat hebat gitu ya. Jadi ngakui gitu karena karena ularnya Musa ini demikian keren gitu ya, demikian demikian gesit, demikian hidup gitu. Jadi wah ini sihirnya hebat nih. Ya diakui oleh apa namanya Nabi oleh Fir'aun dan kita lihat bahwa dari kalimat ini Fir'aun itu tidak nggak paham gitu bahwa yang Musa ingin tunjukkan itu bukan kehebatan mujizat ini, tapi yang mau ditunjukkan adanya Allah yang mengirim mengirim Nabi Musa kepada Fir'aun gitu. Belum nyampe ini, jadi nggak nyampe ini bukan nyampe. Apa Fir'aunnya ini nggak paham ya. Oke, selanjutnya. Jadi pelajaran dakwah apa yang bisa kita lihat dari Musa itu adalah bahwa kalau kita menjadi seorang yang ingin menyampaikan agama Allah, maka janganlah eh, dakwah itu dipakai untuk membesarkan dirinya, tapi jadikan dakwah itu untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada la haula wala quwata illa billah, tidak ada sesuatu kekuatan melainkan dari Allah. Jadi kalau kita kebahagiaan kita sebagai seorang yang pendakwah itu adalah ketika kita bisa mengenalkan Allah, menunjukkan kebesaran Allah kepada pada saudara atau teman atau siapapun yang ada sekitar kita. Ya, itu yang fokusnya di situ, bukan kehebatan kita, ya. Nah, kemudian setelah diberikan dua mujizat itu, maka fakat bawa asoh. Maka Fir'aun itu mendustakan ya. Mujizat itu dia aso dan dia aso itu berpaling ya durhaka terhadap itu. Suma ada baru ya. Kemudian dia eh, membalikkan dirinya. Ada baru itu artinya membelakangi, artinya dia tidak menerima gitu ya. Berpaling dari apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Selanjutnya ya, kemudian ini ayat 23 ya. Fahasyarofanada, maka dia kemudian mengumpulkan ya. Dia mengumpulkan selanjutnya teh. Maaf. Ya, fahasyarofanada, maka dia mengumpulkan apa namanya em, orang-orang pembesar-pembesar hasyara itu mengumpulkan apa? Mengumpulkan banyak orang dan kemudian fanada dan berkata faqala ana rabbukumul a'la aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi ya. Em, jadi kalau ada penjelasan dari salah satu tafsir next selanjutnya bahwa
apa di selanjutnya teh. Hmm, cepat lanjutnya lagi kita lihat. Nah ini dulu ya ya. Jadi apa namanya sebetulnya di saat itu ada tuh tradisi, ada tradisi Fir'aun tuh punya tradisi tradisi tahunan yang disebut dengan zina. Zina itu zana, zana itu artinya menghiasi. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah dia akan datang dengan segala kemegahannya, dengan baju terbaiknya, dengan banyak tentaranya, show off lah gitu, pamer lah gitu kehebatan dia. Apa namanya? Dia ingin menunjukkan bahwa aku hebat gitu ya. Dia mengumpulkan rakyatnya ya. Kemudian dia menunjukkan kebesarannya, semua perhiasan dikeluarkan, dayang-dayangnya, tentara-tentaranya gitu kan. Kalau kita mungkin apa ya di Indonesia 17 Agustus gitu ya misalnya. Tapi ini lebih parah lagi. Tapi kemudian setelah itu dikumpulkan supaya rakyatnya bisa melihat dia, kemudian dia mulai em, apa namanya mulailah ya sandiwaranya sandiwara. Jadi dia berkata aku adalah Tuhan anak Rabbul A'la dan semua disuruh nyembah. Ya, semua disuruh nyembah. Setelah semua disuruh nyembah, maka eh, barang siapa yang taat kepadanya diberikan reward. Barang siapa yang punya dosa atau punya kesalahan terhadap dia, terhadap apa Firaun maka akan dihukum ya. Jadi itu seperti parade kebesaran lah gitu ya. Dan disinilah kelihatannya, disinilah Musa itu akan diundang pada pada saat tradisi yang disebut dengan zina ini. Jadi kalau kita flashback kembali, sebetulnya interaksi Fir'aun dengan dari pertama kali datang kepada Fir'aun sampai sampai Fir'aun itu mati tenggelam itu sebetulnya menurut para tafsir sekitar 10 tahun. Jadi lama sebetulnya. Kalau kita lihat tidak di cerita ini tidak ada ininya ya, tidak ada timelinenya gitu. Tapi sebetulnya ini cukup lama gitu, cukup lama berdakwahnya Musa kepada Firaun ini sekitar 10 tahun ya. Eh, Flashback sekarang satu satu slide ke belakang Teh Marina. Jadi sebetulnya em, kan tadinya mau dipenjarakan tuh Musa tuh. Tapi para pengikut Firaun terutama pembesar-pembesarnya mengatakan em, disebutkan di sini. Nah, ini Firaun berkata ya, sesungguhnya itu Musa itu dia bikin fitnah. Dia tuh tidak mengusir kalian dari tanah air kalian. Jadi pembesar-pembesar itu dan apakah syarat kalian supaya apa yang harus aku lakukan terhadap Musa? Tadi kan di dunia mau dipenjarakan gitu kan. Jadi ini bikin fitnah. Padahal sebetulnya kedatangan Nabi Musa itu ya, Nabi Musa tuh datang itu seperti halnya juga para nabi-nabi yang lain. Nah, seorang nabi itu datang kepada satu kaum atau satu penguasa bukan untuk mengambil tahtanya ya, tapi untuk mendakwahkan Allah. Dia kalau dia mengenal Allah, kalau dia mengikuti apa yang diperintahkan Allah kepadanya, jadi penguasa, jadi raja nggak apa-apa gitu loh. Akan tetapi kalau apa namanya, kalau tidak kemudian terjadi perang, nah itu beda cerita gitu. Tapi pada intinya seorang apa namanya, seorang pendakwah itu atau nabi itu dia kalau tidak untuk memerangi, untuk tidak untuk merebut tahta gitu loh. Ya itu yang harus difahami. Kita lihatlah para nabi dan berapa banyak dari sekian nabi itu yang menjadi raja. Nggak banyak, hanya seingat saya cuma Nabi Daud ya. Nabi Daud sama Nabi Sulaiman. Yang lain tuh nggak ada yang raja. Nabi-nabi itu. Karena memang nabi bukan raja. Dan mereka diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada manusia itu bukan untuk merubah status dunianya, tapi siapa yang jadi raja jadilah raja, siapa yang jadi tentara jadilah tentara, siapa yang jadi masyarakat biasa ya nggak apa-apa gitu, tapi semuanya bisa menuju kepada Allah gitu. Jadi kedatangan seorang nabi tidak untuk merebut sesuatu, ya. Nah, kalau Nabi Musa ini perintah dari Allahnya itu di dalam Al-Qur'an disebutkan perintahnya itu adalah untuk meminta agar agar agar
Fir'aun itu menghentikan kezolimannya kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel itu mau dibawa gitu loh. Jadi Musa tidak meminta kedudukan dari Fir'aun, tapi dia hanya ingin bawa Bani Israel keluar dari Mesir itu aja. Ya, jadi kezalimannya yang dihilangkan. Tapi kalau Fir'aun masih tetap berkuasa ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini kayaknya apa menjadi inspirasi juga ya pemikiran buat kita semuanya, pelajaran buat kita semuanya bahwa seorang nabi itu tidak datang untuk mengambil kekuasaan. Ya kan, tapi kita lihat di dalam Asy-Syu'ara ayat 35 ini, maka para para nabi ini bikin 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 fitnah nih ya si Firaun. Dia bilangnya kayak kalian tuh pembesar-pembesar ya, maksudnya anak buahnya gitu yang pejabat-pejabatnya dikatakan ini tuh dia mengusir kalian loh. Jadi gimana enaknya ya. Kemudian dalam Asy-Syu'ara selanjutnya Asy-Syu'ara 36 sampai 37 disebutkan pembesar-pembesar itu berkata ya tunda dulu deh eh, keputusan untuk memenjarakan dia dengan Musa dan Harun ya. Kita tunggu nanti pada saat ada tradisi zina itu akan kita hadapkan mereka dengan para penyihir gitu. Kita akan mengumpulkan ya orang dari berbagai negeri negeri penyihir-penyihir yang paling hebat gitu. Dan kita minta kepada kayak mesinnya negara jajahan lah gitu atau provinsi lah minta untuk mengirimkan penyihir yang ulung ya. Jadi ternyata ada yang dalam tahsin sebetulnya ada yang sampai sampai ribuan gitu penyihir yang didatangkan untuk melawan Musa itu. Ya, jadi jangan 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 dimasukin ke penjara. Nanti biarin aja nanti kita bikin muslihat yang lebih hebat. Kita nanti akan menghadapkan Musa dengan para penyihir yang jumlahnya banyak gitu. Pasti Musa tuh kalah gitu. Dan itu akan dilakukan di depan seluruh rakyat gitu. Jadi mereka yakin menang nih ya akan di depan seluruh rakyat sehingga nanti kelihatan bahwa Musa itu adalah seorang pembohong dan terlihat bahwa Firaun itu adalah seorang raja yang sangat hebat. Ya, ada di dalam surat Al-A'raf juga ya. Selain Asy-Syu'ara 36 sama 37 ada satu ayat juga yang mengatakan hal yang sama. Jadi perkataan dari pemuka-pemuka Firaun itu untuk mengirimkan untuk menghadapkan Nabi Musa menunda hukuman Musa dan menghadapkan dia pada penyihir-penyihir. Oke, selanjutnya slide dua slide setelahnya. Nah nih, sebentar. Ada yang belum saya bacakan ya. Sebelumnya satu slide lagi teh. Nah, nah ketika hari itu datang, ya ketika hari datang para penyihir itu eh, berkumpul dan jumlahnya disebutkan dalam parafrase dari mencapai ribuan gitu. Dan dalam surat Al-A'raf ayat 113 sampai 114 disebutkan mereka datang kepada Firaun dan berkata, "Memang apa kalau kita menang apa imbalan kita?" Maka kata Firaun, "Ya kamu akan menjadi orang-orang terdekat, ya inner circle istilahnya gitu, orang-orang terdekat aku dan kamu bisa mendapatkan apa saja yang kamu inginkan. Kamu ingin dunia, kamu ingin rumah, pengen istri, pengen apapun kekuasaan aku akan berikan gitu ya." Wah, senang ini ya para penyihir ini senang. Selanjutnya kita lihat lagi apa yang terjadi. Kita sekarang ceritanya di surat Al-A'raf ya. Selanjutnya kemarin kita sempat Togo, Al-Qasas ya kan. Eh sekarang Al-A'raf ya. Silahkan Marina satu slide lagi. Nah, kemudian selanjutnya dalam Al-A'raf 115 disebutkan, para penyihir itu berkata kepada Musa, "Wahai Musa, engkau yang akan melemparkan dulu tongkatmu atau kami?" Ya. Nah, kemudian kata Musa, "Lemparkan kalian." Dalam ayat 116 dikatakan, "Ya, kalian dulu aja lemparin dulu." Ya, maka setelah itu para penyihir itu melemparkan tongkat-tongkat mereka, maka mereka mulai menyihir mata orang banyak sehingga menjadikan orang-orang itu takut karena menganggap bahwa tongkat yang dilemparkan itu adalah ular beneran gitu ya. Jadi ularnya jadi banyak sekali karena orang yang datang 1.000 aja. Jadi ada 1.000 ular atau mungkin lebih gitu.
ya. Dan sebetulnya yang mereka lakukan itu adalah bukan merubah tongkat menjadi ular, tapi mereka itu menyihir mata orang banyak. Jadi apa ya? Ilusi, memberikan ilusi. Sehingga orang-orang itu menganggap itu adalah melihatnya seakan-akan itu ular, padahal sebetulnya bukan ular gitu. Maka kemudian dalam ayat Al-A'raf ayat 117 dikatakan, eh, kami Allah mewahyukan kepada Musa, lempar tongkatmu. Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Jadi jadi tongkatnya Musa itu menjadi ular beneran gitu loh. Sedangkan tongkatnya penyihir-penyihir Firaun itu hanya ilusi. Pada akhirnya yang ular-ular penyihir itu adalah tongkat aja gitu. Dan yang lebih aneh lagi gitu ya, em, apa namanya, si ularnya Nabi Musa itu bisa memakan tongkat-tongkat itu. Itu kan nggak masuk akal sebetulnya. Pertama misalnya katakanlah Nabi Musa punya ular satu. Ya kalau di situ ada 1.000, berarti ada 1.000 tongkat. Emang ada gitu ular yang memakan tongkat gitu? Kan nggak bisa. Nanti badan ularnya jadi kenceng gini. Paham nggak maksud saya? Di dalam dunia nyata aja, pertama itu bahwa itu nggak akan bisa terjadi gitu loh. Kalaupun misalkan sekarang kalau misalnya itu ular, kalau itu bukan ular, kalau misalkan seperti yang dikatakan oleh mereka bahwa Musa itu penyihir, berarti ularnya Musa itu adalah tongkat. Kan tongkat nggak mungkin makan tongkat gitu. Itu kemustahilan yang pertama. Tongkat nggak bisa makan tongkat. Kalaupun tongkatnya besar, nggak akan bisa makan tongkat kecil. Ya, itu udah bikin penyihirnya aneh gitu kan. Yang kedua, kalau itu memang seekor ular, ular tuh nggak akan makan tongkat. Apalagi jumlahnya ribuan, nggak akan makan tongkat. Ya kan perutnya sakit gitu. Kalau kalau ular beneran itu yang dimakan itu ya pasti kalau binatang-binatang yang dia makan dan nanti akan dicerna gitu kan. Tapi kalau meskipun ular beneran itu juga nggak akan bisa makan tongkat gitu. Di mata orang lain, di mata orang yang kena sihir nih ya, orang-orang yang hadir di situ, ada ular makan ular ya. Kelihatan dua-duanya seperti ular gitu. Dua-duanya buat di mata mereka ular. Jadi ular makan ular itu udah wah keren. Satu ekor ularnya Musa memakan 1.000 ularnya tukang sihir gitu loh. Akan tetapi kalau di mata tukang sihir ini aneh bin ajaib. Mana ada, mana ada kalau misalkan cuma show off gitu ya gede-gedean apa namanya ular badan ular tuh bisa lah. Tapi ini bukan sekedar sekedar gede-gedean mana yang lebih gede, tapi ini ada kalau dia pikir di dalam kacamatanya penyihir yang ularnya Musa ini juga tongkat gitu loh. Jadi tongkat makan tongkat, nggak mungkin. How come gitu? Gimana bisa terjadi? Jadi akhirnya mereka pun menyadari bahwa yang dilakukan Musa itu adalah sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Kalau dari ilmu mereka itu impossible gitu. Nggak mungkin ada tongkat makan tongkat gitu. Maka kemudian selanjutnya para penyihir itu kemudian beriman kepada Nabi Musa. Jadi apa yang dilakukan Nabi Musa dengan ularnya itu selanjutnya itu impossible. Selanjutnya Teh Marina klik. Hello Marina, klik. Ya. Jadi yang dilakukan oleh Nabi Musa itu impossible, nggak mungkin terjadi. Dan mereka bingung sendiri, ini apa? Nggak bisa dijelaskan gitu loh. Jadi akhirnya mereka berkesimpulan, ya ini Musa memang benar nih. Dan dan ularnya Musa pun itu kalau misalkan itu memang ular, jadi memang benar-benar seekor satu tongkat yang jadi ular beneran. Dan ular benerannya bisa makan tongkat lagi, tongkat kecil-kecil gitu yang ular-ular kecil itu kan nggak bisa tidak bisa dijelaskan oleh para tukang sihir ini. Maka kemudian para penyihir ini kemudian mereka bersungkur, bersujud kepada Allah dan mereka berkata, kami beriman ya, amanah billahi Rabbul Alamin. Aku beriman kepada Allah yang mempunyai alam ini, yaitu Rob.
Rabbi Musa wa Harun. Jadi Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Wah, ini kan jadi telak ini ya kan, rame ini kan jadi kebakarlah itu namanya Firaun. Karena apa? Itu kan acaranya acara besar. Semua orang, semua penduduk dihadirkan. Semua penduduk diundang. Penyihir beribu-ribu penyihir dihadirkan. Itu tujuannya adalah untuk menunjukkan kebesaran Firaun. Tapi yang nyata ini yang kenyataannya malah yang harusnya para penyihir ini nanti apa menunjukkan kehebatannya, artinya bosnya itu adalah Firaun, malah kemudian beramai-ramai mereka itu bersujud kepada Allah ya dan declare di depan umum ini bahwa bahwa apa yang dilakukan Musa itu adalah mujizat dari Allah. Karena Nabi Musa sendiri mengatakan tadi yang kita lihat di dalam surat surat Al-Isra ayat 102 dikatakan bahwa ini adalah mujizat dari Rabbul Alamin, bukan aku. Yang menurunkan mujizat ini ada Allah. Jadi yang disembah bukan Musa, tapi yang disembah adalah Rabbi Musa wa Harun gitu. Tuhannya Musa dan Harun. Wah, marah ini kan kita lihat ini apa yang terjadi dalam ayat 123, 124 surat Al-A'raf. Fir'aun berkata, ya, mengapa kamu beriman kepada pada Tuhannya Musa dan Harun padahal kamu belum minta izin kepadaku dan aku juga belum mengizinkan kepadamu gitu loh. Kan yang buat Fir'aun kuasa mutlak itu ada di Fir'aun. Kok ini para penyihir ini demikian demikian kompak dan kemudian mengabaikan kehadiran Fir'aun. Marah dia. Hanya dia bikin fitnah lagi. Dia bilang, ini benar-benar kalian itu sudah membuat muslihat. Jadi sebetulnya kalian itu sebelumnya sudah beriman gitu kepada kepada Tuhannya Musa dan Harun, tapi kalian merencanakan ini ya, eh, kalian melakukannya di depan umum seperti ini dan tujuan kalian itu adalah untuk mengusir penduduk dari beriman kepada Firaun. Maka kelak ya dalam ayat 120 dikatakan nanti kamu akan mengetahui akibat perbuatan kamu karena aku akan memotong tangan dan kakimu bersilang. Jadi misalnya tangan kanan. Jadi ini memang sadis nih Nabi Firaun ini memang sadis gitu. Jadi eh, kalau mau bunuh orang juga dia pengen caranya dia gitu. Jadi ada seni untuk membunuh gitu loh. Jadi sebelum disalib ya. Kalau disalib itu maksudnya kalau disalib itu ditaruh di tiang gitu kan ya. Nah itu didiemin sampai mati. Jadi matinya bisa nggak dikasih makan, ngasih minum. Ya nggak tahu matinya bisa beberapa hari gitu. Ya matinya bisa beberapa hari karena kelaparan ya, kehausan, kedinginan dan juga infeksi kan. Kan kalau orang yang disalib itu kan suka dilukai ya. eh, Kakinya dilukai, tangannya dilukai, kadang-kadang tubuhnya juga dilukai gitu kan. Nah, jadi di sini maksudnya supaya eh, orang disalib itu penderitaannya tuh hebat karena dia nggak cepat mati, matinya pelan-pelan ya. Nah, di sini infeksinya apa? Infeksinya itu dipotong tangan dan kakinya bersilang. Jadi misalkan tangan kanan dipotong, kaki kiri. Kalau tangan kiri dipotong, kaki kanan yang dipotong. Nah, kalau misalnya begitu kan dipaku nanti kakinya yang satu di bawah ya, yang satu dipaku, yang satunya di apa namanya dipaku di sini, tapi yang satunya nggak ada. Gitu loh, pokoknya kriminal banget gitu loh apa pikirannya Firaun ini. Ya, dia tuh bagaimana caranya menghukum dengan sesadis-sadisnya gitu. Ya, jadi nah, udah diancam dengan hukuman yang paling 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 mengerikan lah ibaratnya gitu. Tapi para penyihir itu menjawab dalam surat Al-A'raf ayat 125 sampai 126 disebutkan direkam ya oleh Allah. Perkataan para penyihir itu Masya Allah ya direkam oleh Allah dalam Al-Quran mengatakan sesungguhnya kami akan kembali. Jadi kalau kamu menghukum kita para penyihir ini disalib ya, maka kita akan mati. Dan kalau kita mati, kita akan kembali kepada Tuhan kami. Jadi nggak apa-apa gitu. Maksudnya kita punya tujuan. Kalau kamu bunuh kita itu kamu tuh menyampaikan kita kembali kepada Tuhan kami, akan bertemu dengan Tuhan kami. Dan engkau dan tahu nggak Firaun sesungguhnya
Fir'aun kamu itu tidak balas dendam kepada kami. Kamu itu sebetulnya bukannya nggak suka sama kami, para penyihir ini. Tapi kamu itu nggak suka kepada kita, para penyihir ini, karena beriman kepada ayat-ayat Allah. Jadi secara emosi sebetulnya para penyihir ini kan dulunya pendukung Fir'aun. Jadi tidak mereka tuh saling mendukung gitu loh. Jadi maksudnya ya satu komplotan lah gitu loh. Jadi nggak punya masalah emosi gitu. Akan tetapi mereka diperlakukan seperti itu, mereka akan disalib, dipotong tangannya, dipotong kakinya, bersilangan itu hanya karena kesalahan kita, yaitu kita beriman kepada ayat-ayat Allah, ya. Maka kemudian setelah itu mereka berdoa, ya, mereka berdoa sebelum mereka mendapatkan hukuman itu, ya Allah, ya Rabbana, limpahkanlah kepada kami kesabaran dan matikanlah kami dalam keadaan muslim. Masya Allah. Jadi ini tuh apa ya? Kalau buat saya itu mind blowing juga gitu karena bagaimana seseorang tuh yang witchcraft atau menjadi penyihir itu kan hidupnya tuh didedikasikan untuk belajar sihir. Belajar sihir itu kan macam-macam dan mereka ada kayak kalau kita lihat mestinya itu ada tirakatnya lah ya. Misalnya ada kayak tumbalnya atau dalam kehidupannya dia harus melakukan banyak kejahatan untuk meningkatkan ilmu sihirnya kan. Kalau orang bisa menguasai satu ilmu sihir itu kan dipelajari setan, dipelajari dari setan dan setan nggak akan ngasih ilmu demikian mudah gitu. Jadi biasanya untuk kebayangnya saya kalau seseorang tuh naik tingkat di dalam witchcraft atau eh, sihir ini, maka dia tuh harus melakukan tumbal. Dan dalam sepanjang hidupnya berarti dia sudah melakukan banyak kejahatan. Ya, tumbalnya kan kalau gitu bisa hewan, bisa manusia, bisa kekejian-kekejian yang di luar nalar. Dan itu mereka geluti ya mereka geluti itu setiap hari dalam kehidupan mereka sampai mereka menjadi penyihir yang dipanggil oleh Firaun. Jadi sudah penyihir hebat lah gitu. Nah ini yang jadi saya sebenarnya buat saya pertanyaan saya itu adalah maksudnya pertanyaan saya kagum gitu loh. Bagaimana seseorang yang dalam seluruh waktu hidupnya dia itu menjadi temannya setan, kemudian akhir hidupnya mereka mendapat hidayah dan mereka dimatikan, minta kepada Allah dimatikan sebagai seorang muslim dan katakanlah amal mereka yang mereka lakukan itu yang terbaik itu adalah ketika sebelum mati yaitu membela apa namanya membela Nabi Musa dan Nabi Harun dan insya Allah mereka masuk ke dalam surga. Kita lihat di satu sisi begitu cepat iman itu bisa berbalik-balik gitu dan dalam kondisi yang rumit maksudnya rumit itu kan itu di depan orang gitu kan rame gitu. Biasanya orang kalau di depan orang gitu untuk membuat satu keputusan itu sangat sulit gitu. Jadi kelihatannya ap- sihir dalam tanda petik yang dilakukan oleh Musa itu bu, udah bukan sihir lagi, tapi sesuatu yang memang menunjukkan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini message dari apa pesan daripada Nabi Musa itu masuk gitu. Yang tadinya itu kan pesan ini untuk Firaun, tapi kemudian Firaun mental, justru yang menjadi yang masuk ya, yang beriman justru adalah para penyihir ini. Oke, selanjutnya setelah itu, nah jadi setelah apa namanya tragedi penyihir tadi ya dibunuhlah penyihirnya itu ya maka kemudian Allah menghukum ya fa'akhadahullahu nakalal akhirata wal ula sesungguhnya setelah itu fa'akhadahu hu jadi Allah apa namanya menghukum ya Fir'aun dengan berbagai azab di dunia maupun eh, di akhirat maupun di dunia. Ya, kita lihat azabnya apa saja. Ya, yang pertama, ya, oke. Ini kalau tafsir disebutnya bahwa sampai pada akhirnya mereka itu setelah berbagai macam apa namanya azab dari Allah, akhirnya mereka apa namanya ditenggelamkan dalam laut merah bersama dengan prajuritnya. Oke, kita lihat next selanjutnya azab yang pertama. Azab yang pertama itu adalah kekeringan. Selanjutnya, ya.
Dalam surat Al-A'raf ayat 130 dikatakan ya, Laqad akhadna ala fir'auna, sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dengan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang bertahun-tahun dan dengan kekurangan buah-buahan ya supaya mereka sadar. Jadi yang pertama kali itu adalah kekeringan ya. Jadi kekeringan ini sebetulnya Allah masih di balik azab itu sebetulnya Allah ingin menjadikan mereka merenung dan Firaun merenung dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak juga. Dan kekeringan dan kekurangan buah-buahan itu mereka eh, masih saja tidak beriman kepada Allah, maka selanjutnya Allah mendatangkan azab yang selanjutnya, yang kedua, yaitu topan. Ya, jadi Allah memberikan azab berupa angin topan. Ya, jadi setelah kering, silahkan slide selanjutnya. Setelah kering itu maka terjadilah topan. Kan memang suka seperti itu ya. Kalau misalnya kalau ada kekeringan maka nanti ada banjir kan gitu ya. Setelah banjir kekeringan karena tanah bagian atasnya tuh terkikis oleh banjir itu sendiri. Jadi pada surat Al-A'raf ayat 133 setelah kekeringan itu didatangkanlah kepada mereka tuh topan. Angin topan yang menggelegar dan angin topan itu menurunkan hujan juga sehingga terjadilah banjir besar di Mesir. Menjadikan Sungai Nil itu meluap ya, kemudian membanjiri tanah, membanjiri rumah, semuanya jadi tenggelam oleh air yang meluap dari Sungai Nil. Ya. Selanjutnya ini nanti ayat 133 ini kita sebentar 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 Marina sebentar. Dari 133 ini menyakup banyak hal kita bahas lebih lanjut tentang apa yang masuk dari ayat Al-A'raf 133 ini. Jadi setelah itu ya setelah setelah ada banjir besar, maka kan lahan pertanian itu terendam air. Ya. Karena udara lembab, maka keluarlah kutu, banyak kutu yang timbul dari kelembapan udara itu dan kutu itu kemudian memakan memakan apa biji-bijian yang ada di dalam lumbung mereka. Ya, jadi lumbung mereka habis karena dimakan oleh kutu-kutu ini. Karena kutu ini juga nggak punya makanan kan. Dia timbul karena kelembapan, dia nggak punya makanan, jadi dia menyerang ke lumbung, ya, lumbungnya Fir'aun. Ya. Selanjutnya setelah itu, setelah kutu, maka keluarlah yang lain. Setelah kutu, keluarlah eh, wabah yang lain, yaitu belalang. Ya. Kalau belalang makannya apa? Belalang itu makan dari tanaman. Jadi kayak misalkan kalau di Indonesia kan apa padi itu dimakan oleh belalang kayak gitu kan. Nah, jadi setelah ada banjir kan kemudian menjadikan tenggelam ya apa namanya beberapa lahan pertanian tuh. Tapi kan mungkin masih ada satu atau dua atau beberapa lahan yang masih ada tanamannya, masih bertahan hidup tanamannya dan itu dimakan oleh belalang ya. Jadi dimakan belalang sehingga tanaman-tanaman pangan yang tersisa itu habis juga, nggak ada. Jadi yang pertama kutunya itu wabah ya, wabahnya. Kutu ini apa namanya menghabiskan padi di lumbung, kemudian belalang menghabiskan makanan yang ada di lahan pertanian. Dan setelah itu muncullah kata-kata yang banyak, jumlahnya banyak dan menutupi rumah dan halaman penduduk. Saya nggak ngerti kenapa ini kata. Coba nanti teteh-teteh coba ada nggak tadaburnya. Kenapa Allah memberikan ujian berupa katak gitu loh. Apa karena jijik gitu kan orang banyak yang jijik dengan katak atau bagaimana gitu kan. Dan katak ini banyak sekali jutaan jadi menutupi rumah-rumah, lahan-lahan, semua itu banyak sekali katak ya. Ini adalah wabah. Mungkin ini juga kemudian bisa jadi kemudian masuk ke selanjutnya adalah wabah itu berubah menjadi penyakit. Dengan adanya hewan-hewan yang macam-macam yang datang itu ya selanjutnya itu katak juga ada yang berbisa ya. Saya nggak tahu itu. Intinya tapi dengan adanya hewan yang datang bertubi-tubi ini, maka kemudian datanglah penyakit ya wabah ya. Nah, kemudian setelah itu next selanjutnya wabah selanjutnya itu adalah Sungai Nil itu eh, berubah menjadi darah.
sehingga orang tidak bisa minum, tidak bisa mandi, tidak bisa bersih-bersih gitu ya. Eh, Coba kalau kita runutkan dari apa yang kita lihat tadi itu ya. Jadi lumbungnya eh, lumbungnya habis, tanamannya habis, jadi masalah makanan. Kalau yang tadi yang pertama yang 131 kan Al-A'raf 131 itu yang kekurangan buah-buahan ya, buah-buahan. Tapi kalau orang nggak makan buah, mungkin masih bisa hidup selama masih ada biji-bijian kayak gitu. Maka biji-bijian hilang juga, dimakan oleh oleh hewan-hewan itu. Dan kemudian setelah ini, setelah makanan habis, buah habis, makanan habis, biji-bijian habis, minuman ya Allah memberikan mereka tetap aja tidak sadar, tidak apa namanya, tidak bertobat kepada Allah, Fir'aun dan kaumnya ini, maka kemudian eh, Nil menjadi darah dan tidak lagi ada minuman ya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ya, hewan-hewan mati. Hewan-hewan nggak punya makanan, nggak punya minuman. Kemudian orang-orang juga sakit. Kemudian makin banyak penyakit karena banyak bangkai-bangkai yang bergelimpangan. Terus mereka juga kelaparan, kurang makan, kurang minum. Akhirnya terjadi banyak banyak ragam penyakit. Dan hal itu juga salah satu dalam sebuah kisah dikatakan dalam 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 kisah yang bukan dari Muslim ya, maksudnya dari sumber perjanjian lama disebutkan bahwa eh, anaknya Fir'aun itu sempat sempat sakit dan dying gitu. Selanjutnya kita lihat. Jadi anaknya Fir'aun ini sekarat ya, mau sekarat. Nah, ketika melihat hal itu maka kemudian Fir'aun berkata, yaudah boleh deh deal lah sama Tuhan kamu melalui kamu deh Musa. Bolehlah ya, apa namanya, kamu ambil Bani Israel tapi hilangkanlah apa namanya, hilangkan azab ini gitu, hilangkan wabah-wabah ini ya. Maka kemudian mereka diizinkan boleh pergi ya. Nah kemudian setelah diizinkan pergi, ternyata bahwa kemudian anaknya meninggal gitu. Anaknya meninggal, marahlah kemudian. Selanjutnya, slide selanjutnya Marina. Kebanyakan. Ya, jadi eh, anaknya meninggal. Jadi Fir'aun berubah pikiran. Ya, dia dia marah gitu. Ini harusnya sudah reda, tapi kenapa anaknya meninggal? Padahal anak meninggal memang sudah kondisinya memang sudah sakit ya, kena penyakit. Jadi ketika meninggal marahlah dia. Kemudian dia berubah keputusan. Dia ingin mengejar ya Musa dengan Bani Israel dan mereka akan dibantai sampai habis. Ya, mereka ini berjalan, Bani Israel berjalan, sedang atau dengan ya sedikit banyak yang berjalan lah. Tapi itu mau membawa tentaranya dengan bawa kuda dan roda yang di ini dengan kuda. Jadi kan kecepatannya juga berbeda. Ya, ya selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, pada saat itu sebetulnya Allah sudah tahu, Allah sudah memberitahukan kepada Nabi Musa di dalam surat. Oh, ini saya kurang ini. Ini surat Ad-Dukhan ini. Ad-Dukhan ayat 23 ya. Fa asri bi ibadi lailan innakum muttabaun ya. Jadi eh, disebutkan bahwa Allah sudah tahu rencana ini sehingga memberitahukan kepada Musa ya. Musa, perginya jangan besok malam ini aja karena nanti itu eh, kalian itu akan diikuti ya. Diikuti oleh Firaun. Maka kemudian kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari. Surat Toha ayat 77. Dan buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut. Jadi Nabi Musa sudah tahu bahwa nanti akan ketemu dengan lautan. Dan kamu tidak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut. Ya, jadi Masya Allah, jadi seorang nabi itu dapat bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih bocoran lah gitu. Jadi tenang ya, mantep gitu langkah daripada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel ini. Ya, selanjutnya eh, dalam masih dari surat Ad-Dukhan jadi dijelaskan dalam surat Ad-Dukhan ayat 24 dikatakan bahwa Allah lah yang watsrukil bahro rohwa
Ya, sesungguhnya biarkan aja laut itu terbelah karena innahum jundum muhraqun. Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Ditenggelamkan. Jadi dalam tafsir disebutnya bahwa ketika sudah em, sudah Bani Israel sudah menyeberang ya laut itu ya, Musa itu sebetulnya ingin menutup gitu, menutup laut itu dengan tongkatnya, tongkatnya diturunkan. Kalau tongkatnya diturunkan maka laut akan tertutup. Maksud Musa ya udahlah biarinlah pokoknya udah terpisah dari Firaun. Jadi Bani Israel di ujung Laut Merah yang sebelah sini, Firaun di ujung Laut Merah sebelah sana. Ya, nggak apa-apa deh gitu. Maksudnya Musa udah cukup seperti itu. Tapi oleh Allah disebutkan dalam surat di Ad-Dukhan disebutkan bahwa Allah menahan Musa ya untuk menurunkan tongkatnya. Artinya biarkan mereka itu ngikutin kalian dan kemudian mereka akan ditenggelamkan. Ya, jadi keputusan untuk menenggelamkan nanti dulu Marina. Keputusan untuk menenggelamkan Firaun itu adalah Allah yang memberikan. Jadi Musa sendiri tidak berniat untuk menenggelamkan mereka. Pisah aja gitu. Apa hidup sendiri-sendiri lah gitu. Tapi tidak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk menenggelamkan mereka. Dan kita sampai pada ujung dari ayat ini ya. Inna fi dzalika la ibratal eh, laminal limai 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 yahsya. Jadi selanjutnya, halo Marina, sibuk kayaknya Marina nih. Ya. Yang ayat 26 disebutkan inna fi dzalika la ibratal liman yakhsha. Ini adalah apa yang terjadi dengan Nabi Musa. Cerita tentang Nabi Musa itu adalah suatu pelajaran bagi siapa saja yang mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini jadi pelajaran buat kita semua. Oke. Ini waktunya sudah sebentar lagi, satu ayat lagi ya. Jadi intinya bahwa kisah yang tentang Nabi Musa ini harusnya menjadi pelajaran buat kita semua tentang kekuasaan Allah, bahwa kebenaran itu pasti akan mendapat kemenangan, ya, bahwa Allah itu tidak bisa dikalahkan dan hendaklah kita waspada terhadap kekuasaan karena jabatan yang tinggi seperti Firaun itu bisa menjerumuskan seseorang untuk melanggar terhadap aturan agama dan juga etika masyarakat. Oke, selanjutnya masuk ke ayat 27. Ini kita introduction aja. eh Masuklah kita next Marina. Ya, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Jadi ini paragraf selanjutnya. Jadi kita ingat coba, yang paragraf pertama dari surat An-Nasiyat tentang apa? Tentang malaikat. Malaikat. Malaikat demi malaikat. Kemudian yang kedua message yang ingin disebutkan oleh Allah demi malaikat itu yang kedua adalah tentang hari akhir. Demi malaikat maka hari akhir itu ada. Kemudian setelah itu episode ketiga adalah tentang hal ataka hadithu Musa, tentang Nabi Musa. Ya. Yang keempat ini adalah antum asyadda khalqan amis sama'a sama'u banaha. Maka apakah antum kamu ya asyaddu ya lebih berat, lebih besar khalqan penciptaan yang lebih besar, yang lebih hebat atau mana yang atau langit yang telah dibina oleh Allah, yang telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini di gambarnya ada anak kecil namanya kita gitu ya. Kita, kemudian ada langit dan bumi. Ini kata Allah mana yang lebih hebat? Penciptaan manusia kecil ini atau penciptaan alam semesta? Ya. Next selanjutnya. Jadi ini hubungannya apa sebetulnya? Hubungan dari ayat 20 dari yang ayat-ayat sebelumnya tentang Fir'aun. Kenapa ujuk-ujuk masuk ke antum asyaddu khalqan amis sama ubanaha? Karena di sini Allah itu tadi kan itu tuh ada Fir'aun tuh yang dia manusia. Dia makhluk Allah yang kecil. Tapi dia tuh ingkar, dia itu sombong, dia tidak mau beriman kepada Tuhan, tidak mau beriman kepada hari kebangkitan,
Dan itu pun sekecil itu pun dia sombong gitu ya. Padahal Allah sebagai pencipta, pencipta seluruh alam semesta ini, ciptaannya macam-macam. Ada ciptaannya yang Allah ingin bandingkan sekarang ini adalah ciptaan manusia yang kecil itu dengan alam semesta. Mana yang lebih berat? Mana yang lebih hebat? Mana yang lebih sulit penciptaannya? Gitu. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa di sini dalam tafsir disebutnya ayat ini ya menghimbau manusia untuk menggunakan akalnya, membandingkan penciptaan dirinya dengan penciptaan alam semesta yang demikian luas, demikian hebat, demikian infinite, jadi unlimited, jadi tidak tidak ada kita jangkauannya sampai di mana alam semesta itu tidak tahu. Sedemikian besar alam semesta gitu. Mana yang lebih hebat penciptaan itu? Ya, meskipun dua-duanya itu hebat, tapi yang mana yang lebih hebat gitu kan? Maka ayat ini tidak ada jawabannya kecuali untuk mengakui bahwa penciptaan langit itu lebih besar dari penciptaan manusia. Lah iya, maksudnya itu kembali lagi jadi hubungannya dengan Firaun apa? Dia itu manusia, golongan manusia, dia itu kecil tapi dia meninggikan dirinya, mengatakan dirinya adalah ana rabbukumul a'la. Mengatakan dia adalah Tuhan dari manusia-manusia yang lain. Padahal dia itu kecil. Sedangkan Allah yang menciptakan lebih daripada lebih jauh lebih hebat adalah alam semesta. Paham nggak maksud saya? Jadi maksudnya ini ada Allah, misalnya ini ada Allah ya, kemudian ini ada di bawah sini ada manusia atau Fir'aun dalam arti. Nah ini tuh dua apa namanya kan Fir'aun mengatakan aku tuh sama dengan Tuhan, aku tuh selevel dengan Tuhan. Ya enggak lah, kamu aja kecil ya, apa diciptakan. Lihat penciptaan aku bisa menciptakan alam semesta. Kamu bisa nggak nyiptain alam semesta? Gitu loh maksud Allah tuh gitu. Jadi karena itulah kemudian innahu togo maka Fir'aun itu adalah makhluk yang togo, yang kelewatan gitu, yang melampaui batas karena memang Allah itu maha hebat, maha perkasa, maha besar, maha suci, maha maha segalanya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan dia. Maka seorang makhluk Allah yang mengatakan bahwa dia lah ana rabbul a'la itu adalah seorang yang sangat togo. Karena itulah Allah itu tidak ada belas kasihan sama sekali terhadap Fir'aun dengan ditenggelamkan kan dan jasadnya itu diabadikan untuk menjadi eh, la ibrotal lima yasha, menjadi apa namanya pelajaran bagi manusia yang lain gitu. Kalau Nabi Musa karena masih ini sesama manusia dan dia pernah kecilnya main-main tuh sama Firaun, dia pengennya ya udah sendiri-sendiri aja lah gitu. Jadi terpisah oleh Laut Merah. Tapi Allah berkata tidak. Ini harus menjadi ibroh, menjadi pelajaran buat yang lain. Untuk apa sih Allah teh balas dendam? Enggak, la ibrotal lima yaksya. Artinya supaya orang-orang yang lain melihat hal itu dan kembali ke jalan yang benar gitu. Jadi Allah tuh memang kadang-kadang sulit apa ya? eh Al-Hakimnya Allah itu kebijakan Allah itu kadang-kadang kita nggak paham karena kita tuh cetek ilmunya ya. Eh, Orang yang melihat cerita ini bisa mengatakan wah Tuhan balas dendam. Nggak perlu lah, nggak perlu gitu-gitu amat lah. Nggak, Allah juga akan balas dendam orang kalaupun apa ya Fir'aun tuh nggak ada apa-apanya ya. Kalaupun Fir'aun tidak menyembah Tuhan juga tidak menurunkan derajat Allah gitu. Allah maha tinggi dan uh, kalaupun seluruh Fir'aun dan seluruh umat manusia itu menyembah pada Allah, itu juga tidak akan meninggikan Allah. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah itu tidak akan merubah statusnya Allah. Ibaratnya ginilah, misalnya kalau kita mulai tuh ibaratnya ibarat air laut ya, air laut ya. Mau kita ambil berapa juga garamnya. Seluruh manusia di dunia makan garam dari laut itu, air laut itu asinnya tetap sama. Kalau kita tambahkan juga garam kepada air laut itu, mau ditambahkan 1 sendok teh atau mau dibaratkan bertonton atau segede gunung dari garam, tetap aja laut itu asinnya nggak berubah.
Nah, itulah itu baru ciptaan Allah seperti itu. Allah tuh seperti itu. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia, dipuja oleh manusia, seluruh manusia yang ada di alam semesta ini menyembah Allah, maka tidak akan lebih meninggikan derajat Allah karena Allah itu sudah maha tinggi, ya. Dan kalaupun seluruh makhluknya tidak ada yang menyembah kepada Allah, maka tidak akan menurunkan sedikit pun dari derajat Allah karena Allah itu sudah maha tinggi. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Semoga bisa menjadi apa tadabbur untuk kita semua. Semoga Allah mudahkan kita juga untuk memahami ayat-ayat Allah. Demikian mungkin bisa masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sekarang kita berikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Suaranya masih mute teh, masih di mute teh Marina, maaf. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Teh Desi. Punten. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda sudah memberikan paparan penjelasan tafsir kepada kita semua berurutan dari ayat yang mengenai Nabi Musa ya Bunda ya. Baik, bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan atau sharing? Ya, baik. Um, Nah, Bun, Nabi Musa itu hmm, Teh ini mungkin barangkali ada yang mau di-sharing. Boleh, Mani. Ya boleh, boleh aja. Sambil menunggu yang lain, mungkin lagi mikir-mikir pertanyaannya apa ya, atau komennya apa ya, gitu. Iya. eh ya, sama seperti Mbu Aira ya, saya berterima kasih kepada Mahani. Jazakillah khair. Hmm, ini apa ya? Kayak komen aja barangkali ya. Jadi eh, yang tadi yang penyihir-penyihir itu memang jadi saya pernah baca ayat ini juga gitu. Jadi kadang Al-Qur'an itu memang butuh penjelasan kayak gitu, Mani. Jadi waktu saya membaca ayat itu tentang penyihir-penyihir yang kemudian Ini kenapa gelap? Wajahnya hitam. dibuka aja Mana gitu. mana wajahnya? Iyalah, ayo tes ini. Baiklah, ya. Ya, jadi saya terharu, Mbak Hani. Jadi terharu sama penyihir-penyihir itu Tes karena ini jangan deket-deket, jadi nggak oh kelihatan ya, wajahnya cuma separuh. Nah, udah. separoh ya. Jadi kayak ganjil gitu ya. Gini, oke. Oke, gini oke. Ya, jadi saya terharu sebagai seorang manusia yang sama-sama manusia dengan penyihir itu ya. Kira-kira Iya. nasibnya bahwa betapa satu sisi betapa beruntungnya para penyihir itu ada di makom itu gitu, Man. Jadi Mm-mm. mm, Langsung syahid ya tes ini. ya syahid itu berarti bahasan yang berharga di hadis begitu ya di ajaran Islam, tapi saya menitik beratkannya karena saya mungkin problemnya di situ, yaitu
betapa hebatnya keadaan mereka yang bisa memutuskan untuk menganggap ringan apa yang akan dilakukan oleh Firaun, yaitu disalib dan dipotong dengan mengatakan bahwa saya akan kembali kepada Allah gitu. Tuhan. Ya udah Allah. Eh, harganya bisa sampai demikian dan memang betul kata Mbak Hani gitu bahwa Jadi dia udah nggak fokus ya Teh Tini. Dia nggak fokus sama Firaun. ya hebat kan, Hebat. kerata-rataan Nah, umum nah, pasti takut Mbak Hani, tapi mereka iya, bisa melihat Allah yang lebih besar, begitu kurang lebih. iya, Mohon hebat maaf. memang. Ya, ya terima kasih Teh Tini. Lanjut lagi Teh Tini. Ya, ya Masya Allah, saya ikut apa ya? Ya pertama berterima kasih ke Mbak Hani sebagai jalan. Yang kedua, mudah-mudahan kita semua diberikan kemanisan seperti itu juga, sehingga kemudian kita bisa menghargai Allah, menghargai kalimat Allah, gitu ya. Bisa, Amin. amin. Jadi yang tadi yang saya amazing tuh hanya mereka yang tahu ilmu sihir, kemudian Iya, jadi membenarkan bahwa itu dari Allah, gitu man. iya Kalau betul. orang umum kayak kita kan nggak belajar sihir ya. Iya. Kita belajarnya IPA, IPS dan lain sebagainya gitu. Tapi Paling kita bilang, hebat. Jadi yang menang siapa nih? Gitu aja paling sampai sebatas itu. ya, tapi mereka karena tahu ilmu sihir, jadi kayak mengerti bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa tuh emang dari Allah gitu. Sehingga Hmm. kemudian mereka bisa memutuskan Firaun yang terkenal begitu kuasa dilabas juga gitu maksudnya. Iya. Jadi oh Masya Allah itu Masya Allah ya begitulah kira-kiranya. Jadi ini nasib manusia yang amazing terhadap Kalau keadaan kalau itu. saya tuh hebatnya tuh kalau saya ngelihat ya, ini tukang sihir tuh pasti orang kuat loh sebetulnya tukang karena dia udah menjalani didikan setan ya. Tukang sihir tuh orang kuat gitu ya. Dia udah didikan setan, dia udah menjalani melakukan hal yang paling 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 udah mengerikan lah gitu kalau menurut saya. Dan bagaimana dia tuh dalam kondisi di depan umum gitu loh. Kadang-kadang kita kalau di depan umum suka nggak fokus, bener nggak sih? Kalau di depan umum tuh kita nggak fokus, kita tuh fokusnya pada umumnya gitu, pada yang lain gitu loh. Tapi dia nggak, dia beraninya gitu dan itu jemaah ya, para tukang sihir itu nggak cuma satu, beriman semua karena saking punya ilmunya gitu. Dan saya juga jadi yang buat saya yang jadi pertanyaan gitu kan, ya firulima apa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Jadi biasanya yang saya pahami biasanya gitu ya, bahwa orang mendapat hidayah dari Allah itu karena di dalam hatinya ada koneksi lah sama Allah gitu. Ada koneksi gitu. Nah, ini tuh kalau yang tukang sihir ini tuh buat saya koneksinya tuh kapan gitu. Jadi dia tuh koneksinya apa keputusannya demikian cepat melihat Musa, kemudian nggak mungkin, terus kemudian langsung ya saya mau beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Itu buat saya tuh eh, apa yang terjadi di belakang ini gitu maksudnya, apakah memang Allah itu hanya ingin menunjukkan apa namanya kekuasaannya ya, wa itu beduma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum, eh, kamu lihat kan ya yafiru lima yasha wa yu'adzibu ma yasha. Allah tuh mau mengampuni, mau mau berikan hidayah, atau Allah mau mengazab seseorang itu ya Allah punya kuasa terhadap itu gitu loh. Jadi ini juga buat saya apa namanya sesuatu yang kekuasaan Allah gitu. Bagaimana Allah itu yukalibul qulub, Allah itu bolak-balik hati gitu ya, hati yang demikian gelap. Ini tukang tukang sihir itu kegelapan loh. Tukang sihir itu kegelapan loh. Dia tuh hidup bertahun puluhan tahun dalam mengasah ilmu sihirnya tuh kan sampai dia eh, dihadapkan kepada Firaun itu kan berarti dia ilmu sihirnya top markotop gitu. Dan
kekuasaan Allah bahwa orang yang hidup dalam kegelapan pun ketika dia mengucapkan satu perkataan yang besar di sisi Allah, ya, yaitu beriman amana ilahi eh, Robbi Musa wa Harun. Ketika dia mengatakan begitu, itu sudah pecah semuanya. Kegelapan tuh langsung pecah dan kemudian mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita melihat demonstrasi, kalau saya lihat itu demonstrasi apa namanya kekuasaan Allah dan juga bahwa satu sisi bahwa Allah bisa melakukan apa saja ya, tapi di satu sisi juga Allah kalau seperti ini kemudian memberikan pelajaran buat orang lain gitu supaya orang lain itu yang berputus asa itu bisa kembali ke jalan Allah atau juga di satu sisi juga melihat bahwa Allah itu memang maha kuasa segala-galanya jadi hendaklah lima yasya hendaklah kalian takut kepada Allah yang bisa membolak-balik hati itu. Ya saya sih berharap ya semoga sangat-sangat memohon kepada Allah hendaklah hati kita semua yang hadir di sini ditetapkan sebagai hati yang fokus kepada Allah ya. Seperti ini kan tadi kan fokus mau di fokusnya para penyihir ini apa bukan fokus kepada kamu mau dihukum, kamu disiksa seperti ini tapi dia bilang aku fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuh keren banget gitu. Kata-katanya tuh memang saya juga mind blowing gitu. Apa begitu mudahnya Allah membolak-balik gitu ya. Dan ini juga adalah sesuatu yang, oh ya kita tuh harus punya ilmu gitu. Kalau kita punya ilmu maka kita bisa memberikan penjelasan terhadap satu fenomena. Dan kita dengan mudah bisa memahami kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kembali lagi tadi pada doa-doa kita semua. Semoga Allah memberikan kepada kita iman yang kuat. Kesenangan kita untuk mengaji Al-Quran. Menjadikan kita orang-orang yang di lapangan hatinya untuk melihat kebesaran Allah dan kita menjalani kehidupan ini bersama Allah, fokus kepada Allah dan sambil tetap ke sana sini memberikan manfaat kepada orang lain. Semoga Allah tetapkan iman kita sampai akhir hayat kita, sampai akhir hayat kita supaya kita menjadi orang-orang yang diterima oleh Allah amal ibadahnya dan ditetapkan jadi orang-orang yang kau dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Karim. Baik, mungkin ini yang bisa kita. Oke, ada pertanyaan lagi, Teh Marina? Punya 2 menit lagi. Baik, ada tanggapan dari Teh Iis ya tadi yang selanjutnya. Sebetulnya Firaun itu menjadi Tuhan itu hanya berlaku untuk warlock. Aduh, bahasa kekinian banget nih. Apa sih Eh, warlock, Teh? Warlocknya saja, dia tidak sadar juga bahwa penduduk bumi ini banyak. Itu warga lokal. Oh, warga lokal. Iya, Teh Is, terima kasih juga sama-sama sudah rajin menyimak ya kajian ini dan juga kita juga sedang belajar apa surat Maryam ya, surat yang penuh dengan keajaiban dan kebesaran Allah. Dan iya, memang ini yang komen yang kedua tentang nggak sadar dari penduduk bumi itu banyak ya. Jadi memang kita itu sebetulnya apa ya? eh Kita itu kuper lah gitu. Kita itu eh, dunia itu nggak selebar daun kelor gitu kan. Ya, ini Marina yang di Belanda. Marina bisa melihat kan, wah ternyata beda ya sama di Indonesia, ya kan? Orangnya beda, tata caranya beda, bau keringetnya beda, bau ababnya beda, makanannya beda, oh semuanya beda ya. Kadang-kadang kalau di sini senyum, oke, di sana senyum dikirain nawarin diri gitu ya, macam-macam. Apa lain padang lain belalang gitu. Dan itu baru 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 dua dua dunia gitu ya, baru baru dua dua negara gitu. Belum lagi Dari kita dua negara, belum lagi ke benua lain lagi itu. lain Afrika belum, mungkin bahkan Papua kita juga belum. Terus kemudian kita ke Amerika juga belum, ke apa Irlandia, ke New Zealand itu semuanya berbeda gitu. Sehingga makanya adalah apa wasiru fil ardi ablam yasiru fil ardi fayang duru kaifakana akibatul ladina min qablihim. Jadi kita tuh memang disuruh melihat, kita suruh suruh jalan, kita suruh melihat gitu. Kalau nggak punya kesempatan untuk bisa jalan, itu paling tidak lihat.
Jadi kan di sini sekarang sudah banyak banyak YouTube ya, banyak medsos. Kita bisa belajar banyak dari dari postingan-postingan orang ya. Karena memang eh, dunia tidak selebar daun kelor itu pasti ya. Dan ini apa namanya siapakah ya kembali TI siapakah Firaun TI itu Firaun mah nggak ada papanya. Dia hanya seorang manusia yang punya kekuasaan sedikit di sebuah sudut terpencil dari Mesir, bukan 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 Mesir yang sekarang gitu. Jadi apa dia memang kegeeran kayaknya ya. Jadi karena itulah kenapa Allah tuh nggak suka kalau seseorang itu sombong karena orang sombong tuh menunjukkan dia kuper. Orang sombong itu sebetulnya kuper karena dia nggak ngerti kebesaran Allah. Dia nggak ngerti tentang kebesaran ciptaan-ciptaan Allah gitu. Oke, begitu kita udah sampai penghujung. Ini ada satu lagi yang berkomen nih, Teh Marina. Ya, ada dari Teh Popon, Yulia, Amin ya Karim, Sukron, Katsir, Mbah Hani, ilmu di hari Sabtu sorenya. Nalangsa, Ada hashtag kumaha, ya kumaha kumaha nalangsa. kunaon nalangsa. Nalangsa teh merasa sengsara. Gimana sih nelongso ya kalau orang Jawa tuh. Kenapa nalangsa, Teteh? Teh Popon, Nusa tuh gimana? Haru, haru, Oh, haru. nalangsa. Heeh. Kalau orang Jawa nelangsa, nalangsa tuh nelongso, nelongso tuh sengsara, merasa dirinya sengsara gitu loh. Enggak kan, Teh Popon nggak merasa diri sengsara kan? Enggak, maksudnya tuh nalangsa haru gitu ya, yang seperti tadi Teh Tini ceritakan itu, Mbak. Iya, iya betul betul. Ya memang Ya, alhamdulillah ya. iya, orang yang berilmu juga, para penyihir itu enggak sombong ya, Iya, dengan sampaikan pasti awalnya sombong teh. pasti Pasti sombong. oh awalnya iya, sombong. iya, Namanya iya, iya. penyihir, penyihir itu kan orang rekannya itu adalah setan. Jadi pasti sombong. Yang saya justru yang menjadi saya itu apa ya, menjadi tadabur saya atau menjadi mungkin masih question mark di kepala saya. Bagaimana seseorang yang demikian berpuluh tahun dalam kegelapan itu bisa berbalik menjadi iman dalam waktu yang nggak lama gitu loh. Oh iya, Masya Allah ya. Ya kan? Biasanya orang masuk Islam itu kan nimbang-nimbang dulu, cari ilmunya dulu, apa ya ya, oke itu memang normalnya begitu. Tadi ini penyihirnya Fir'aun ini apa ya mungkin udah kesengsem gitu ya sama sama sihir dalam tanda petiknya Nabi Nabi apa mujizat Nabi Musa ini gitu sehingga dia udah udah ilmunya udah batal semua gitu langsung aja dia batal ilmunya langsung dia hapus ilmu dia berpuluh tahun selama itu dihapus sama dia dan menjadi masuk ke dalam keilmuannya Nabi Musa dan Nabi Harun ya keren memang. Terima kasih ya Teh Popon sudah hadir di sini. Terima kasih sudah komen. Terima kasih buat semuanya. Semoga kita nanti bisa ketemu kopi darat. Oke. Amin, ya Allah. Sehat selalu ya Teh Popon ya. Amin, Amin. Mbak Ani juga sehat-sehat semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke. Oke, saya serahkan kepada Teh Marina karena kita di ujung waktu. Insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang dengan lanjutan surat An-Naziat. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Hani udah memberi kita ilmu ya tafsir surat An-Nazi'at. Jadi gimana teman-teman? Keep open our mind, keep learning. See you next week ya. Amin, insya Allah. Hatur nuhun Teh Marina. Sami-sami. Kalau gitu kita tutup dulu ya. Demikian ya mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai jumpa lagi di kajian minggu depan, insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ya, angkat nuhun.